kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami, judulnya float dan total float. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Taufik Sadewa, Febri Namayanti, dan saya sendiri Salwa Lutfia Putri. Selanjutnya di slide pertama, definisi dan tujuan float dan total float. Definisi float dan total float adalah istilah dalam manajemen proyek yang berkaitan dengan jumlah waktu yang dapat ditunda untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan. Tujuannya, tujuan total float merupakan jumlah total waktu suatu kegiatan dapat ditunda tanpa mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek. Float total mempertimbangkan float bebas dan penundaan apapun yang dapat terjadi tanpa menunda penyelesaian proyek. Float total berfungsi sebagai penyangga yang memberikan fleksibilitas kepada manajer proyek untuk mengelola ketidakpastian dan kejadian tak terduga secara efektif. Floatnya sendiri juga dikenal sebagai slack, menunjukkan jumlah waktu suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mempengaruhi durasi proyek atau dimulainya aktivitas. Dependen apapun. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan aktivitas yang tidak penting, memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan meminimalkan penundaan proyek. Free float adalah alat yang berharga bagi manajer proyek karena membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya dan penjadwalan aktivitas yang tidak penting dengan cara yang tidak mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek. Kemudian di slide kedua yaitu jenis-jenis float. Free float yaitu waktu bebas yang tersedia untuk aktivitas tertentu tanpa mempengaruhi aktivitas berikutnya. Yang kedua, total float yaitu waktu tambahan yang dapat digunakan untuk menunda suatu aktivitas tanpa mempengaruhi tanggal selesai proyek secara keseluruhan. Kemudian di sini ada tabel perbedaan float dan total float. Yang tabel pertama aspek, yang tabel kedua floatnya, yang ketiga ada total floatnya. Dan yang di pertama yaitu definisi. Aspeknya definisi, terus floatnya waktu tambahan yang dapat digunakan tanpa mempengaruhi aktivitas lain. Terus total floatnya waktu tambahan yang dapat digunakan tanpa mempengaruhi tanggal selesai proyek. Yang kedua, aspeknya dampak pada proyek. Floatnya tidak mempengaruhi aktivitas lain di jalur kritis. Terus total floatnya yaitu mempengaruhi waktu penyelesaian proyek jika digunakan secara berlebihan. Yang ketiga aspeknya yaitu pengaruh. Floatnya terbatas pada aktivitas yang berhubungan langsung. Total floatnya dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Febri Namayanti. Selanjutnya, pentingnya float dalam manajemen proyek. Yang pertama, mengelola risiko. Float memberi fleksibilitas untuk menangani keterlambatan tanpa mempengaruhi tenggat waktu proyek. Dan yang kedua, penjadwalan sumber daya. Float memungkinkan pengalokasian sumber daya secara efisien untuk beberapa tugas atau aktivitas. Dan yang ketiga, kontrol proyek. Float memungkinkan manajer proyek untuk memprioritaskan tugas-tugas kritis dan merencanakan penundaan atau penyesuaian waktu tanpa dampak besar. Adapun rumus float dan total float, yang pertama total float adalah jumlah waktu yang suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mengubah durasi keseluruhan proyek. Rumus total float sama dengan late start, early start sama dengan total float sama dengan late start kurang early start sama dengan late finish dikurang early finish.
Total float dihitung berdasarkan perbedaan antara early start atau ES dan late start atau LS atau early finish atau EF dan late finish LF. Float adalah waktu yang tersedia untuk menunda suatu aktivitas tanpa mempengaruhi early start aktivitas berikutnya. Adapun rumus float sama dengan early start atau next activity dikurang early finish atau current activity. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman kami, Bang Taufik Sadewa. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk studi kasusnya. Itu sebuah proyek pembangunan gedung memiliki daftar aktivitas sebagai berikut. Untuk aktivitas itu ada 4. Yang pertama di aktivitas A, B, C, dan D. Untuk durasinya di aktivitas A itu ada 3, di aktivitas B ada 4, C ada 5, dan D ada 2. Dan untuk di aktivitas sebelumnya, di aktivitas A itu tidak ada, lalu di aktivitas B itu sebelumnya itu ada di A, yang di C ada di A, dan di D ada di B dan C. Untuk early startnya, untuk aktivitas A itu 0, lalu untuk yang di B 3, C itu ada 3, dan D ada 8. Dan late startnya di aktivitas A itu ada 0, lalu di B ada 3, C ada 5, dan D ada 10. Dan untuk early finish atau EF, aktivitas A nya ada 3, B ada 7, C ada 8, dan D ada 12. Dan late finish atau LF, di aktivitas A itu ada 3, B ada 7, C ada 10, dan D ada 12. Nah, pertanyaannya, hitunglah total float untuk setiap aktivitas dan identifikasi jalur kritis proyek. Ya, nah yang pertama itu kita menghitung total float-nya. Untuk rumusnya itu total float sama dengan late finish atau LF dikurang early finish atau EF, atau total float sama dengan late start atau LS dikurang early start atau ES. Nah, untuk di aktivitas A, total float-nya sama dengan LF dikurang EF sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu total float aktivitas A itu adalah 0. Lalu di aktivitas B, total float-nya itu sama dengan LF dikurang EF, lalu sama dengan 7 dikurang 7 sama dengan 0. Lalu total float aktivitas B itu adalah 0. Nah, dan untuk di aktivitas C, total float-nya sama dengan LF dikurang EF sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, untuk total float aktivitas C ini ada 2. Nah, dan lalu di aktivitas terakhir atau aktivitas D, total float-nya sama dengan LF dikurang EF atau sama dengan 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, untuk total float aktivitas D sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi jalur kritisnya? Jalur kritisnya adalah jalur aktivitas yang memiliki total float 0. Berdasarkan perhitungan, untuk aktivitas A, total float-nya sama dengan 0, lalu aktivitas B, total float-nya 0, dan aktivitas D, total float-nya sama dengan 0. Maka jalur kritis proyeknya adalah A, B, dan D. Baik, kesimpulannya adalah float adalah konsep penting dalam manajemen proyek yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian jadwal. Dan total float menunjukkan fleksibilitas yang ada dalam penjadwalan tanpa mempengaruhi waktu selesai proyek. Nah, manajer proyek juga harus memahami float untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu, meskipun ada keterlambatan pada beberapa aktivitas. Mungkin sekian saja untuk saya menjelaskan. Saya kembalikan ke moderator, Salwa Lutfia Putri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.